Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang tragedi yang sangat memilukan menimpa Timnas U17 Indonesia dalam ajang AFF U17 yang dilaksanakan di Indonesia. Timnas junior kita harus merasakan malu karena gagal melangkah ke babak semifinal setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Vietnam. Sementara musuh bebuyutan kita, Timnas Malaysia mampu melaju ke semifinal dan berpeluang melawan Australia. Simak penjelasannya berikut ini, dan mari berdiskusi di kolom komentar. Cuma pertandingan sepak bola anak muda loh, tapi kok reaksinya bisa seheboh ini ya? Sebuah hasil imbang antara Malaysia dan Indonesia ternyata memicu gelombang emosi yang luar biasa kuat. Dan ini jadi bukti kalau yang dipertaruhkan itu bukan sekedar skor. Ini jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Gimana ceritanya hasil seri yang satu merayakannya kayak juara umum, tapi yang satunya lagi malah merasa kalah telak. Yuk, kita coba kupas tuntas teka-teki ini. Oke, biar jelas, kita bakal bedah ceritanya jadi 5 bagian. Kita mulai dari akar rivalitas kedua negara. Terus kita intip kebanggaan publik Malaysia, lalu beralih ke kekecewaan tuan rumah. Setelah itu kita akan lihat gimana ceritanya bisa terbalik, dan terakhir pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari lapangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar kita ngerti kenapa bisa sepanas ini, kita harus lihat akarnya dulu. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia itu kan unik banget ya. Jadi setiap ketemu di lapangan tuh udah bukan lagi soal olahraga, tapi udah soal harga diri. Ya, benar banget, soal gengsi. Terus, gengsi itu apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma soal bangga-banggaan biasa ya. Gengsi itu campur aduk. Ada martabat di sana, ada prestise, ada kehormatan. Inilah yang bikin pertandingan bola biasa jadi ajang pembuktian siapa sih yang paling hebat di antara dua negara serumpun ini. Sekarang, yuk kita lihat dari kacamata Malaysia. Buat mereka, perayaan ini tuh bukan cuma karena hasilnya. Bukan. Ini lebih ke soal kekuatan mental tim muda mereka yang bisa tahan banting di bawah tekanan. Dan sorak-sorainya ini, bukan main-main. Coba dibayangin, media sosial langsung meledak, warung-warung kopi isinya obrolan soal pertandingan ini. Publik Malaysia tuh bener-bener bangga banget, rasanya kayak lega dan puas gitu loh. Jadi, apa aja sih yang sebenarnya mereka rayakan? Pertama, ini jadi bukti kalau pembinaan pemain muda mereka itu jalan. Kedua, bisa menahan Indonesia di kandangnya sendiri, itu sebuah pencapaian besar. Tapi yang paling penting, yaitu tadi, mereka berhasil menaklukkan tekanan psikologis yang luar biasa dari supporter lawan. Nah, ini dia yang namanya kemenangan gengsi. Rasanya manis banget pastinya. Oke, dari euforia di Malaysia, sekarang kita putar 180 derajat. Kita pindah ke suasana yang sunyi senyap di Indonesia. Tuan rumah yang justru harus menelan pil pahit. Perubahannya itu drastis banget. Bayangin, stadion yang tadinya penuh harapan, penuh nyanyian, tiba-tiba dalam sekejap jadi senyap. Benar-benar jadi saksi bisu dari mimpi yang hancur di depan mata pendukungnya sendiri. Nah, disinilah letak ironinya. Indonesia yang statusnya tuan rumah malah gagal lanjut. Dukungan ribuan supporter yang seheboh itu ternyata belum cukup. Dan yang paling nyesek, harapan besar ke generasi emas ini rasanya runtuh begitu saja dalam satu malam. Dari dua sudut pandang yang beda banget ini, kita jadi lihat ada cerita baru yang lahir. Pertandingan ini seolah jadi momen pembalikan narasi dalam rivalitas panjang kedua negara. Coba kita sandingkan, kontrasnya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi, Malaysia merayakan kemajuan dan mental juara. Di sisi lain, Indonesia justru harus menghadapi kekecewaan besar di tengah ekspektasi yang setinggi langit. Dua dunia yang berbeda, lahir dari 90 menit pertandingan yang sama. Ada kutipan yang pas banget buat merangkum ini semua. Bagi publik Malaysia, momen ini menjadi semacam pembalikan cerita. Jadi, ini bukan lagi soal satu pertandingan aja, tapi sudah jadi momen simbolis, di mana mereka merasa berhasil membalikan keadaan. Terus, apa pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Jauh dari sekedar skor dan gengsi, pertandingan ini mengingatkan kita lagi soal esensi olahraga itu sendiri. Soal tekanan, dan soal arti sebuah kegagalan. Ini nih poin-poin pentingnya. Pertama, jadi tuan rumah itu bukan jaminan menang. Kedua, dukungan supporter yang luar biasa itu memang penting, tapi bukan penentu akhir. Ketiga, tekanan itu justru bisa melahirkan kekuatan yang nggak kita duga. Dan yang terakhir, mungkin yang paling penting,
kegagalan itu bisa jadi guru terbaik. Pada akhirnya, rivalitas ini tuh kayak cerita yang gak ada tamatnya ya. Selalu panas, selalu bikin emosi. Nah, setelah momen pembalikan cerita ini, pertanyaan besarnya sekarang, di babak selanjutnya nanti, giliran siapa nih yang bakal menulis sejarah?